Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bersamaan dan nikmat iman Islam. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, channel Regi Nusantara, Kembang Eceng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa YouTube Kembang Eceng, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan dalam perjalanan kehidupan mencari rezekinya, dan Allah berikan anak-anak yang soleh, dan Allah angkat segala penyakitnya. Masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencinta YouTube Kembang Eceng Religi Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya yang berada di Bekasi. Ya, tepatnya berada di kota Bekasi, yaitu wayang kulit Betawi. Wayang kulit Betawi ini wayang kulit yang berada di pesisir Jakarta, yaitu di Bekasi, di Depok, di Tangerang, di Kabupaten Bekasi. Nah, ini ada wayang kulitnya. Yang sekarang kita bahas adalah wayang kulit yang berada di kota Bekasi. Wayang kulit ini dibawa oleh Sinuhun, para wali yang melakukan perjalanan dari wilayah ujung kulon atau Banten, atau di situ dulu ada kerajaan Salakanegara. Nah, dari kerajaan Salakanegara itu ke daerah Banten, maka para Sinuhun ini bersinggah di kota Bekasi atau di Bekasi. Nah, dari persinggahan para Sinuhun itu, beliau menanamkan budaya, yaitu wayang. Wayang kulit ini lama kelamaan wayang kulit ini dirubah mempergunakan bahasa Betawi, di mana bahasa Betawi ini atau bahasa Bekasi ini itu banyak campurannya, kayak ilok, ora, ya itu juga bahasa Jawa. Karena memang di Betawi ini atau di Bekasi ini persinggahan para Gusti Sinuhun. Wayang kulit yang ada di Bekasi itu dulu dikembangkan oleh salah seorang warga Bekasi yang bernama Engkong Blentet. Dari Engkong Blentet itu, keturunan-keturunannya juga sampai hari ini masih mengembangkan budaya wayang kulit. Engkong Blentet mempunyai 7 keturunan, yaitu Nein, Nemit, Naros, Naman, Ramih, Romah, dan Namin. Dari 7 keturunan ini yang menjalankan budaya wayang kulit yaitu Nein. Nein itu mempunyai anak namanya Nacep dan Nawi. Bapak Nacep ini juga sampai hari ini beliau masih mengembangkan budaya wayang kulit Bekasi. Cuman beliau berada di daerah Setu. Anak yang kedua dari Nein yaitu Nawi. Nah, ini Nawi ini sudah meninggal. Keturunan kedua yaitu Nemit. Nah, Nemit ini mempunyai anak laki-laki 2 yaitu Sukarlana, ya, dan Pulung. Nah, Sukarlana ini juga masih menjalankan budaya wayang kulit. Lalu anak yang ketiga yaitu Naros, ya. Naman. Naros tidak mempunyai keturunan untuk mengembangkan wayang kulit. Nah, ini ada yang keempat itu Naman. Naman sampai hari ini juga beliau masih eksis di dalam mengembangkan budaya wayang kulit. Naman mempunyai keturunan cucunya yaitu Tanu Sanjaya. Nah, Tanu Sanjaya ini sekarang sudah mulai berkecimpung di budaya wayang kulit kota Bekasi. Tanu Sanjaya ini termasuk dalang cilik yang berada di kota Bekasi. Yang akan kita bahas di dalam pargelaran wayang kulit Bekasi ini yaitu dari keturunan Bapak Nemit.
Lomba penemit itu tadi dalang ya, dalang lana atau dalang sukar lana. Channel Kembang Edeng pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan budaya asli kota Bekasi, di mana Bekasi itu masuk di dalam provinsi Jawa Barat. Budaya wayang kulit kota Bekasi atau wayang kulit Betawi ini jarang sekali dikenal di Jawa Barat, sehingga provinsi Jawa Barat tidak begitu banyak mengenal tentang budaya Jawa Barat, yaitu wayang kulit Bekasi. Yuk ikut kami, saksikanlah wayang kulit, pergelaran wayang kulit yang didalangi oleh Ki Dalang Sukarlana Nemit. Ayo ikut kami menyaksikan pergelaran wayang kulit Betawi. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video selanjutnya. Cembar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling wong ngawayang raga sukma yang pada ngaraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang poe panjang. Lir panjang punjung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak, tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjak sekian menitiskan budas rawa. Budas rawa mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan. Menyebut siriwasi beraca wisesa amarah lua masuk ya mutmainah imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Rap sirap kadapuana linggih gemura segara. Ceceblok tetek iman kedebong mapak buana, kelir langit wayang kedebong bumi, wayang damar nyata nyenyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma, wayang maring dalang.
dalang hanutan wayang Anaceraka wetan data sawala kidul mangka batanga lor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata tua-tua wayang Semar Badranaya suhtep data pitana anenggih nanggripun di ingkang kaeka adik dasa nama Purwa Eka Sawiji adi wong ngaluih dasa 10 nama jenengan Purwa Ekwiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samya angkana raras boten wonten kados negara tawang gantungan bubukaning sinarita Sang Nalendra Praja negara tawang gantungan yang akan menyerahkan tahta kerajaan pada dia punya putra juga melepaskan gelarnya menjadi Begawan Syekh Merdan di hadapan putranya Bambang Jayawiningrum juga Patih Kalasakti yang sedang mengadakan musyawarah hubungan niat Sang Nalendra yang ingin menyerahkan tahta kerajaan pada putranya. Gemuruhmu biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten menandakan kemewahan kemegahan negara tawang gantungan yang dipimpin pada Begawan Syekh Merdan. Jang mana putra Rama Bambang Jayawiningrum jang ada diri kaula Bambang Jayawiningrum Rama coba segera datang di hadapan diri Rama kaset ya rasa diri Rama dah waktunya anak yang akan memimpin ini negara tawang gantungan mana Patih Kalasakti ada diri kaula Gusti Sinuhun Prabu sampean juga harus menjadi saksi atas penyerahan ini kekuasaan pada anak aku
Siap Kanjeng Gusti, siap. Pagelaran seni wayang tepenan tukar oke dah pandasian dir silokan si bersili jasa seneta Sederetina pawayang Sederet pekat Kerselina Sangkan una kecocoman Ngeperong tanpa ugeran Kaula bang cayoining rumrama hampura apabila ada kesalahan diri kaula katrima jang anak ama kasep salah matong boros sifatnya anak rama juga kalau ada kesalahan mohon diampura. Mari kita saling hampura. Duduk dulu jang, duduk. Sederetina pawayang Sederet pekat Kerselina Sangkan ulang kejojonan ngenah gening pakai hiburan bajang uiku yang mangku Brahmana yang memuja wayang aku miraga sukma ya miraga sukma iya inilah menurut cerita adanya di dalam istana negara Tawang Gantungan. Sang Nalendra Praja negara Tawang Gantungan yang akan menyerahkan tahta segera bergelar menjadi begawan Syekh Medan Dada putranya Bang Jayawiningrum. Juga yang kedua Patih Kalasakti yang sedang mengadakan musyawarah hubungan rasa bangganya Sang Nalendra juga rasa udah waktunya menyerahkan kekuasaan pada dia punya putra. Bersuara begawan Syekh Merdan. Ia rasa diri Rama seluruh ilmu panemu aji pangarti jampe pamake tong boros sifatnya yang ada di diri Rama dari peluaran pertapaan padepokan atau pesantren tempat nuntut ilmu. Ya rasa diri Rama enggak kurang-kurang anak teh udah nuntut ilmu ya. Dari apa sebab ilmu yang selalu Rama tuntut pada anak, ilmu yang selalu Rama kasih pada diri anak, sebab yang namanya ilmu matong boros sifatnya di alam dunia, di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Ya man.
bakal paribasa anak kita kasih harta, jangan lagi sedikitnya, banyak kita tinggalin harta. Kalau emang gak bisa ngebawanya itu harta bakal jadi habis. Tapi yang namanya ilmu, boro-boro sifatnya banyaknya, sedikitnya ilmu kita turunin ke anak kita, semakin dipakai teh yang namanya ilmu teh semakin nambah, semakin bermanfaat. Ini teh anak aku man bang Jayawiningrum di belakang lagi ribut aja, masa bapaknya jelek anaknya cakep. Dulu mah masih muda mah aku juga sama begitu. Cuman yang namanya udah tua mapan enggak selamanya kayak masih muda. Rambut pan yang namanya udah tua mah udah berubah, udah banyakan putihnya. Kalau emang rambut mah kali banyak putihnya yang enggak, tapi malu kumis mana langka, kumisnya mana begitu keluar putih. Deh. Asal kita kerok numbuh, kita kerok numbuh. Ada yang hitam, ada yang putih itu teh. Hah? Yang kedua yang namanya udah tua mah fisik udah beda. Udah tua mah boro-boro sifatnya kita diajak ngadu lari man, diajak bangun aja belum tentu bisa bangun buru-buru. Bangun teh kudu pegangan dulu. Hah? Kuping apa dengeran udah kurang, yang namanya udah tua mah kalau diajak kongkok teh udah tibang hahu. Mata lelihatan udah kurang. Orang dari sini ke kecamatan Jati Asih teh udah gak kelihatan. Namanya udah tua. Hah? Tapi kalau ngelihat yang montok mah masih udah pelantar, pelintir, udah dadag, didik, apalagi kita ngeliatin dia ngikut ngeliatin bari nyengir mah lupa sama tua udah. Cuman udah tua mah tibang nyampe nya keresep mah. Tibang bisanya waas. Hah? Tapi tetap aja biar udah tua juga kalau udah ngeliat yang di rumah merasanya bega. Hah? Kaki, tangan udah pada kesemutan. Udah gampang sama kaku man, bawa kendaraan teh tibang kaget sedikit ke tangan udah pada jegeng. Cuman ada yang nggak mau kaku man udah tua megening. Jangan disebutin ah. Masih sore ongkong. Itu mah betis man, betis. Ape kuat payah itu teh nggak mau kaku. Kipas habis dua udah. Ada tukang gendang menyuruh ngajarin disopak, bagaimana disopak? Rasa diri Rama, udah waktunya ini teh kekuasaan anak yang ngedudukin. Kerajaan anak yang mimpin, kalau bukan generasi muda yang kita kasih kesempatan sekarang mumpung orang tua masih ada, kapan lagi Jang?
seluruh warga negara Tawanggantungan, seluruh pejabat negara Tawanggantungan bakal menggantungkan diri pada keadaan diri anak. Kesejahteraan ini negara juga sepenuhnya bakal menjadi tanggung jawab anak. Bagaimana Jan? Bang Jayawiningrum kira-kira siap anak memimpin ini negara Tawanggantungan? Sebelumnya diri kaula teh minta dihampura Rama. Yang kedua ada rasa bangga Bang Jayawiningrum diserahkan ini kekuasaan pada diri Rama. Ya mungkin yang namanya ilmu maka kalau bukan dilebay ini kapan lagi saya mengamalkan ilmu saya, kapan lagi saya mengamalkan pengebisa saya supaya bisa berguna buat kepentingan bangsa juga negara ini negara Tawanggantungan. Syukur bagus panjang namanya ilmu maka kalau kita nggak pergunakan kayak punan nggak ada buahnya. Boro-boro sifatnya itu puunan kagak suburnya, cabangnya enggak banyak, ijo dedaunannya, kalipun cabangnya banyak, daunnya ijo-ijo juga kalau enggak ada buahnya lama-lama bakal ditebang. Kata samante apa yang diarah? Bagus. Kira-kira Patih Kalasakti setuju kalau ini kekuasaan diserahkan pada putra aku Bang Jayawiningrum? Ya saya rasa Kanjang Gusti selain dari kata cocok udah gak ada lagi. Dari apa sebab pinter ada di Pangeran Jayawiningrum, gagah ada di Pangeran Jayawiningrum, ganteng juga ada di Pangeran Jayawiningrum. Kapan kira-kira ini teh kekuasaan bakal diserahkan pada Bang Jayawiningrum? Ya rasa diri aku lebih cepat lebih baik. Bagaimana anak Kasep? Cuman begini Rama, sebelum diri kaula menjadi pemimpin ini negara, ya rasa diri kaula belum siap sebelum adanya pendamping hidup terutama buat memimpin ini negara juga buat kepentingan diri kaula. Maksud anak ya sebelum saya punya istri rasanya saya nggak mau, saya nggak siap menjadi pemimpin negara Rama. Bagus. Yang namanya lelaki mah ilmu juga udah cukup, umur juga udah cukup, kewajiban orang tua tinggal satu yaitu ngawinin anak. Rama juga pengen buru-buru punya cucut gimana? Oh cucu. Sebab kata orang-orang yang udah punya cucu katanya sayangan sama cucu ketimbang sayangan sama anak. Dari apa sebab kadang-kadang anak memual berani minta duit sama kita, kalau cucu mau berani ngencingin ongkoh. Orang mana yang disuka pada Bang Jayawiningrum, orang mana yang dicinta pada Bang Jayawiningrum. Cuman begini Kanjang Gusti, ya rasa diri saya yang namanya orang berumah tangga mah jangan tibang kita lihat cantiknya aja, jangan tibang kita lihat montoknya aja, jangan tibang kita lihat mulusnya aja. Sebab cantik secara luar, montok secara luar, cakep secara luar belum tentu hatinya mah. Perempuan yang cantik luarnya, yang cakep luarnya, montok penampilannya, kalau memang hatinya kurang bagus bakal nyakitin kehidupan kita selama-lamanya.
Pan yang namanya orang berumah tangga, kalau emang belum berumah tangga sih boleh kita mikir, tapi kalau udah jadi dia bakal jadi nyakitin, waduh, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Pakai segala mau didangdutin. Apa sebabnya saya ngomong yang kayak gitu? Yang namanya perempuan banyak macamnya, banyak rupanya. Ada perempuan sejati, ada perempuan pedati, ada perempuan kunti. Nah, baru ngedenger nih perempuan macam kayak gitu. Kalau perempuan pedati artinya ya, kalau yang namanya perempuan pedati kalau kata kita, kalau kata tukang gendang mau pedati itu roda atau gerobak bahasa Jepang. Yang namanya gerobak mah jangan lagi sifatnya muatan yang bagus, sampah sekotor-kotornya sampah, sebau-baunya sampah, kalau emang ada duitnya mah dimuatin terus. Begitu juga perempuan yang sifatnya kayak pedati, kayak rodaan. Selama-lamanya berumah tangga teh nuntut dunya we dunya. Pengennya megang duit aja megang duit, pengennya mau laki sehat aja sehat. Selagi duitnya banyak laki disayang, ntar udah nggak ada duitnya mah udah semau-maunya ngurusin laki. Apalagi kalau udah ada orang ketiga, kalau nggak salah pelaktor apa? Oh ya kolektor, kabilator. Masa ke tukang kolor, kompor. Ada juga baktor, salah itu meramak. Ada juga pelakor kali orang ketiga, mah itu benar tuh, benar. Yang kedua perempuan kunti. Kunti kalau bahasa kita, kalau bahasa tukang gendang mah itu bangsa segolongan nama makhluk halus, jin atau kuntilanak, setan golongannya. Selagi dia masih resep yang namanya setan, bakal lu resep mah ayo aja dideketin. Mau ada duit dideketin, gua ada duit dideketin, mau sehat mau sakit masih resep mah dideketin. Namanya sifat setan. Tar kalau udah nggak resep mah wah bereng aja ditinggal. Kalau bisa mencari bini yang sifatnya sejati, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang disayang. Sekali cinta, sekali sayang ya sayang. Boro-boro sifatnya diajak kaya, diajak senang, diajak susah masih mau. Yang namanya perempuan sejati rimain apa adanya. Boro-boro sifatnya memertua enggak dimusuhin, memertua dimusuhin juga. Emang perempuan sejati tetap aja emang dia ngikutin lakinya. Boro-boro sifatnya dia kredit motor berumah tangga impas apa kuat itu motor kecabut, emang lakinya bagian gak punya motor ge. Apa kuat lakinya belagu nih. Yang namanya perempuan sejati melaki banyak lagu ge. Asal sore pergi ke sanggar ngopi kuat di jati asih ge banyak, tiba ngopi pahit ke kudu KL. Coba aja di jati asih ke kopi banyak. Tibang kopi luwak kudu kepayangan coba. Udah ngapain di sini juga kopi luwak banyak. Ya emang perempuan sejati mah laki bodaglog laki banyak lagu dah emang lakinya. Ayo aja terus disayang. Prinsipnya cuma maut yang bisa memisahkan.
yang kuasa yang bisa memisahkan tuh kalau bisa mencari bininya begitu. Mana ada perempuan yang kuat usaha dari orang tuanya dihabisin sama lakinya, ada kuat sertifikatnya dibalik nama sama lakinya, ada. Emang perempuan sejati mah ayo aja bagian ngomong sama saudaranya saya mau disakitin ge mati ge bagian ngikutin laki saya tuh. Sebab apa dia prinsip di dunia dia bakal jadi sengsara, di akhirat dia bakal ketemu sama senang. Cuma perempuan yang nurut sama laki, cuma perempuan yang sayang sama laki itu yang bakal masuk surga. Itu boro-boro sifatnya nggak dicandung apa dicandung, ayo aja diikutin. Bagaimana Bang Jaya Winingrup? Iya rasa diri saya perempuan yang begitu yang saya cocok, perempuan yang begitu yang udah saya suka, yang udah saya cinta ini Rama. Orang mana? Orang Jarong? Apa orang dari Sukatani? Atau kali dari Pulau Besar? Bukan Rama dari Tambelang kali. Ya bukan Rama. Terus yang saya suka, yang saya cinta namanya Warasuti Ragen, istri Kilora Semar Badranaya. Siapa? Warasuti Ragen Rama. Wah cilaka, baru ge diomongin anak Rama paling bener. Lelaki nggak kekurang perempuan, perempuan nggak kekurang lelaki, yang lengoh banyak, yang gadis banyak. Oh yang paling pinggir janda, anaknya satu di bawah lakinya lagi. Enak banget, udah nggak ada yang ganggu. Udah nggak ada yang ngeganggu. Yang kedua janda juga itu. Anaknya satu pergi ke Arab lagi. Udah nggak ada yang ngeganggu. Tinggal nunggu dikirimin doang kita. Yang nomor 3 janda itu. Lakinya tidur di mobil. Yang keempat nih masih perawan apalagi. Gelarnya juga S2, dikit lagi jadi kepala dinas itu. Makanya dia mah serba bisa. Nyanyi bisa, nari bisa, ngerebab bisa, jadi pelayan bisa. Iya saya sukanya pada Warasuti Ragen Rama. Suti Ragen teh punya laki ya. Kalau bisa mah jangan, apalagi anak teh calon pemimpin. Saya tahu Warasuti Ragen punya laki, tapi saya nggak suka sama lakinya, sukanya saya pada Warasuti Ragen. Wah, mugrul. Udah keras kepala ini mah anak. Kalau bisa mah jangan ke situ Kanjeng Gusti. Iya Rama setuju atau syukur. Rama nggak setuju, saya yang bakal datang ke Tegal Karangtumaritis sebelum kebawa Warasuti Ragen, sehingga bakal balik ini ke negara Tawang Gantungan dulu. Ya gitunya melakinya tibang si Semar. Semar mah boro-boro sifatnya megang duit ratusan ribu, megang 50 ribuan gede mengegeget. Kemarin kita boleh jual pisang keplok dapat 20.000 lagi. Timbang megang duit 25.000 gede mah kesanggar. Apalagi
ratusan ribu. Patih saya Kanjeng Gusti bawa pasukan ini negara, pinta Warasuti Ragen di hadapan Kilura Semar Badranaya. Semar mah tontotin duit aja, mual nggak dijual dia punya bini. Siapa yang kagak seneng sama duit ya mah? Semua juga seneng sama duit. Maaf Kanjeng Gusti, kalau menurut diri saya iya Kilura Semar Badranaya mungkin bisa kita hadepin, mungkin bisa dihadapin pada Kanjeng Gusti. Tapi Semar teh punya anak buah. Apabila terjadi apa-apa pada Kilura Semar Badranaya, pasti anak buahnya bakal jadi pembela. Maksud diri sampean para Pandawa 5, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa termasuk Dharma Kusuma. Sebelum kita bisa mengganggu Kilura Semar Badranaya, pasti itu yang bakal jadi penghalang. Nyerah saya mau bagian, mendingan berhenti jadi patih daripada disuruh ngambil Warasuti Ragen. Wah, kecil nyalinya benar. Jadi nggak sanggup. Maaf Kanjeng Gusti, ora sanggup. Baik, kalau gitu mana anak buah Rama? Nyatanya Jan Menijan, coba datang di hadapan Kanjeng Gusti. Ya siap Kanjeng Gusti. Ada tugas yang penting yang bakal dijalankan pada diri sampean. Datan niratang ngademang hampura diri kaula. Duduk Pangeran, duduk patih. Datan niratang ngademang salendra salin sumawa. Ada apa Kanjeng Gusti panggil Jan Manijan begini? Bisa dibawa secara musyawarah, Warasuti Ragen istrinya Kilura Semar Badranaya. Umpama nggak bisa dibawa cara musyawarah, culik rebut Warasuti Ragen dari tangan Kilura Semar Badranaya, bawa pasukan yang sebanyak-banyak. Baik, kalau gitu saya permisi dari hadapan Kanjeng Gusti. Taunya kebawa nyatanya Warasuti Ragen di hadapan Kanjeng Gusti Sinun Prabu. Segera Pangeran tenang, Warasuti Ragen menjadi tanggung jawab diri kaula. Ya cuma Senopati yang saya percaya bisa membawa Warasuti Ragen. Pasti Pak. Diri sampean juga Pati jangan enak tenang, bantu jaga keamanan ini negara. Baik Kanjeng Gusti. Sebelumnya maafin saya karena saya nggak apa-apa, nggak jadi soal, nggak jadi. Mari kita berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya Warasuti Ragen bisa ke bawah ini ke negara Tawangkatu. Mangga Rama musik ke bawah, mudah-mudahan. Baja balat raju gunung ngombak segara ting klenting mungil kumpul. Siap. Atas tugas dari Kanjeng Gusti, semua harus berangkat ke Tegal Karangtumariti. Siap. Ada yang nyaring bener ini teh. Seluruh baja balat udah siap.
kapan kira-kira kita berangkat Kakang? Ayo, hari ini langsung kita menuju ke Tegal Karangtumaritis atas pimpinan dari Senopati Jan Menijan. Bisa diajak musyawarah, kita bawa musyawarah. Nggak bisa kita hancurin Tegal Karangtumaritis, kita rebut Warasuti Rakyat.